Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah untuk pemenuhan tugas aksi nyata Ibu Kepala Sekolah Ibu Reni Purnamasari SPDSD dalam pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pemaparan materi. 3. Sesi tanya jawab. 4. Penutup. Untuk kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Purnamasari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf, saya harus menghadirkan panjenengan semua di sini untuk pemenuhan tugas saya akan diseminasi modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini. Langsung saja nih Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah? Ini sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan yang paling benar, tapi ini ada berbagi dari apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak nanti, yang mana nantinya diharapkan kita bisa menerapkan budaya positif yang sudah relevan dengan kurikulum Merdeka, sehingga bisa meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau tanya kepada Bapak Ibu dulu, ya. Hukuman, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya ingin peran aktif kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut ini? Setuju. Mungkin mengapa kok setuju? Siapa yang menjawab setuju? Loh, yang tidak setuju siapa? Loh, kayak ini
Wiwi nggak setuju, silakan alasannya apa? Kalau siswa salah atau keliru, kita hendaknya memberi hukuman supaya anak lebih disiplin. Kalau tidak diberi hukuman atau diperingatkan, nanti anak tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Bu Wiwi setuju ya kalau kita bisa mendisiplinkan anak melalui hukuman. Selain itu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman, apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Ya baik, berarti Bapak Ibu setuju. Nanti kita ulas kembali apakah bagaimana pernyataan kita dalam relevansi Merdeka Belajar ini ya, dalam penerapan budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sebelum kita masuk ke paparan, saya ingin melakukan permainan. Bapak Ibu kan sudah berpasang-pasangan gini, Bu Titin berpasangan dengan Pak Andi. Ya, coba sekarang kita bermain tentang perubahan paradigma. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan seperti berikut. Coba, misalnya ada yang Bu Bella sama Bu Iva ya, misalnya. Siapa yang berperan menjadi A dan siapa yang berperan menjadi B. Yang berperan menjadi A tugasnya mengepalkan tangannya. Bayangkan di dalam tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan, misalnya Bu Iva ini yang paling berharga Mas Kevin misalnya. Ya. Nah, sekarang tugas teman yang B adalah bagaimana caranya biar teman yang A ini mau membuka tangannya. Dengan bujukan, dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda, merayu sembarang. Ya, yang penting bagaimana teman Anda yang mengepalkan tangannya ini mau membuka tangannya, mau memberikan apa yang berharga yang dia miliki. Sekuat apa Anda mempertahankan sesuatu yang berharga dalam diri Anda. Baik, monggo dimulai. Ya, Wiwi jadi apa? Apa yang mengangkat tangannya? Terus Bu Sri yang merayu. Ayo Mbak Ima. Bu Ima. Coba gini aja. Bu Iva maju sama Bu Bella ke depan. Ayo. Tapi kan diintimidasi bisa. Ayo coba sekarang dipraktekkan. Coba anak Iva silahkan berhitung 1 sampai 5 dengan menggunakan jari. Dimulai angka 1, silahkan. 2. Angka 1 dengan tangan telunjuk. Silakan. Oke. Coba tunjukkan di mana letak jam dinding. Coba tunjukkan di mana letak jam dinding. Coba kalau misalnya Mbak memberikan pertanyaan, silakan Iva tunjuk atap. Silakan tunjuk atap. Sehat. Belum mulai. Sama pergi. Sama pergi harus salaman dong. Sama pergi salaman.
Tepuk tangan, terima kasih. Berarti kalau saya yang menyuruh berarti mau membuka ya? Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Oh, dasar. Bapak Ibu, itu adalah gambaran sebuah paradigma. Perubahan paradigma di mana kalau kita meyakini sesuatu pasti kita akan mempertahankannya. Okay? Tapi kalau kita tidak meyakini hal itu, kita akan mudah dikontrol oleh orang. Okay? Contohnya tadi, kalau saya yang bilang pasti jenengan buka, gitu. Dikira sudah selesai kan? Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah teori kontrol. Teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Jadi siswa itu tidak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi yang mengontrol, yang siswa melakukan itu bukan karena dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan-penguatan yang kita berikan ke anak, penguatan positif, itu juga sebenarnya adalah hal yang datang dari diri kita sebagai guru. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terjadi adalah sebenarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah ini menjadikan anak menjadi tidak percaya diri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita kepada siswa kita, ayo harus duduk yang rapi. Itu adalah hak untuk memaksa. Artinya dia melakukan itu karena dia takut dengan ketidaknyamanan ketika dia tidak bisa duduk. Misalnya anak itu aktif, itu adalah gaya belajar mereka sebetulnya. Nah, ini selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Teori ini dikembangkan oleh Stephen et Covey. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, ternyata realita atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya sering terjadi sudut pandang yang berbeda itu ya ini Bapak Ibu. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, akhirnya mempunyai pendapat juga yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu, karena pada hakikatnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu dilakukan pasti memiliki tujuan atau alasan. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau misalnya kita mengontrol murid, kalau muridnya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dia tidak akan patuh dengan kita. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau sudah diberitahu nggak bisa, dipaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Baik, kalau kamu nggak mau seperti ini, enaknya bagaimana? Nah, itu ya. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Selama ini seperti itu, ya. Ayo yang menang siapa? Padahal kita seharusnya melalui pendekatan teori kontrol ini, model berpikir menang dan menang. Jadi kita menemukan kekuatan pada diri si anak. Nah, ini melalui bukunya Principle Center Leadership mengatakan bahwa kutipannya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus memahami sudut pandang orang lain juga.
juga. Tidak bisa kita menyamakan pandangan orang lain itu sama dengan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Inilah yang akan kita tuju, Bapak Ibu. Budaya positif, kebiasaan yang baik yang muncul dari nilai-nilai dan keyakinannya sendiri, bukan karena paksaan dari kita. Nah, ini yang pertama, dari budaya positif yang pertama itu ada disiplin positif. Bapak Ibu, apa arti disiplin menurut panjenengan? Apa disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu salah satu yang bisa dilihat dari tepat waktu, sesuai dengan aturan. Ya. Ya. Tindakan yang tidak melanggar aturan, intinya itu ya. Ya, disiplin itu adalah tindakan yang tidak melanggar aturan. Ya, mungkin bisa tepat waktu. Artinya di dalam disiplin itu masih mengandung makna pemaksaan. Pemaksaannya di mana? Di dalam aturan. Ya loh. Jadi anak-anak itu disiplin. Aturannya masuknya jam 7. Nah, jadi bukan keluar dari motivasi intrinsik mereka. Misalnya gini, contohnya kalau panjenengan pakai helm itu karena apa? Nah, mematuhi aturan. Padahal di dalam memakai helm itu ada sebuah kebajikan universal yang kita yakini, yaitu keselamatan. Ya, jadi kalau kita memakai helm itu bukan karena aturan seharusnya. Seharusnya yang kita ambil adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalamnya, yaitu keselamatan. Tidak boleh merokok, aturan. Wong nek gak nenggone area non smoking yo merokok. Itu nggih. Itu karena keyakinannya akan kesehatan tidak muncul. Dia taat ketika ada aturan. Jadi kalau aturan itu lebih memaksa. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan tanpa adanya kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif, terutama hubungan antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan menumbuhkan kesadarannya sendiri. Itu tentang disiplin positif. Selanjutnya tujuan dari disiplin positif, relevansinya dengan kurikulum merdeka itu apa? Ya ini, bertujuan mencapai budaya positif yang terkandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu semua ya profil pelajar Pancasila? Siapa lo? Ada pokoknya enggak Mbak Bella? Oh enggak. Ya, ini ya. Tujuannya ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, masuk dari disiplin positif, budaya positif penerapan selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika ada hukuman, dia tidak nyaman sehingga dia harus mau nggak mau ya harus manut. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pengen itu biar dapat hadiah. Seperti itu. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang sulit kita temukan ke anak-anak. Rata-rata yang dilakukan anak-anak itu motivasinya masih nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3 ini yang sulit karena di sini kita menanamkan keyakinan pada diri anak untuk melakukan hal-hal yang mengandung nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang positif tentunya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi
dan konsekuensi. Bu Bella ya. Ya, di sini saya ingin memberikan contoh yang terkait dengan hukuman dan konsekuensi terhadap siswa yang mungkin melakukan pelanggaran kedisiplinan. Misalkan di suatu kelas, misalkan di kelas 1 ada anak yang tidak sengaja mengucapkan kata kotor, misuh. Nah, misalkan saya sebagai wali kelas itu mendengar anak yang berkata kotor, itu biasanya saya berikan sanksi atau yang memberikan efek jerah pada anak dengan meminta mereka untuk menuliskan tulisan istighfar dengan huruf atau bahasa Arab. Nah, kalau misalkan dia masih melakukan itu untuk berulang kali, misalkan 10 kali atau lebih, itu nanti sanksinya akan lebih tinggi. Misalkan saya minta untuk musola melakukan sholat duha. Nah, itu juga menyesuaikan nanti berlaku untuk yang kelas atas, seperti itu. Kalau bedanya dengan hukuman itu, misalkan hukuman yang mereka diminta untuk di depan teman-temannya, tetapi dengan tidak mempermalukan mereka. Misalkan dengan silahkan melakukan hafalan berkalian 1 sampai 10 seperti itu. Jadi selain melatih dia untuk hafalan, juga melatih kepercayaan diri. Di situ ada nilai dari pemberian sanksi yang tidak semata pada siswa. Terima kasih Bu Bella ya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya itu tidak terencana biasanya. Ayo kamu lari-lari, silakan maju ke depan. Nah, itu tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Misalnya dia datang terlambat, konsekuensinya apa? Nanti dia pulang terakhir. Ya seperti Bu Bella itu tadi yang berkata kotor, kemudian dia menulis istighfar, itu namanya konsekuensi karena sudah disepakati dengan anak-anak. Nanti yang berkata kotor harus seperti ini. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa tersakiti oleh hukuman itu. Selanjutnya ini. Nah, ini yang terakhir adalah restitusi yang dipakai penerapannya dalam pendidikan guru penggerak adalah ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam proses restitusi ini ada 3 tahapan, nanti di belakang ada. Jadi dalam proses restitusi ini anak-anak disadarkan. Jadi tidak ditegur di depan teman-temannya. Anak-anak dipanggil, kemudian ditanya, tahu nggak tadi kesalahannya apa? Terus kira-kira bagaimana? Terus solusinya bagaimana? Jadi anak diajari untuk berpikir kritis, untuk mereka mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, dari kesalahan-kesalahan yang ingin mereka perbaiki. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama budaya positif, yang pertama tadi disiplin positif, kemudian restitusi, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu yang nanti bisa panjenengan semua terapkan di dalam kelas. Kemarin saya sudah mencoba di kelas 5 ya Bu Nani ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh warga kelas, guru maupun siswa secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dalam keyakinan kelas ini yang membuat adalah warga kelas. Artinya siswa merasa, oh ini gawenanku dewe ya, harus tak yakini nilainya, harus saya patuhi sendiri, seperti itu. Jadi membuatnya bersama-sama. Kalau yang sudah ada ini sekarang ini namanya kan peraturan ya. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat siapa? Sekolah, ya. Yang membuat sekolah, yang membuat guru. Jadi tidak bersama peserta didik. Peserta didik itu hanya mematuhi aturan. Begitu nek gak mematuhi iki aku diseneni gune iki aturane kok ngene. Nah, gitu. Tapi kalau yang kita buat adalah keyakinan kelas, itu berawal dari kesepakatan kelas yang nantinya mengandung nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi mereka melakukannya itu murni
dari motivasi intrinsiknya sendiri. Nah, ini adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas seperti yang sudah saya praktekkan dengan anak-anak kelas 5 kemarin. Jadi pertama kali itu anak-anak diajak untuk bercurah pendapat, menuliskan biasanya peraturan-peraturan apa yang ada di kelas. Seperti itu. Mereka menuliskan, kemudian setelah itu dari tulisan mereka ini, peraturan-peraturan yang muncul dari hasil pemikiran mereka ini, kita catat, dicatat peraturan sekolah, kemudian didiskusikan bersama siswa dan guru. Nah, biasanya peraturan-peraturan ini kalimatnya masih negatif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya masih negatif. Tidak boleh, ada kata-kata tidak boleh. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat yang positif? Membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Misalnya, tidak boleh ramai di kelas. Kalau dibuat menjadi kalimat yang positif adalah gimana? Harap itu masih negatif. Mungkin bisa diganti menghormati orang lain. Nah, karena kan kalau ramai dia kan mengganggu orang lain, seperti itu. Kemudian dari kalimat positif tersebut diambil nilai-nilai kebajikan di dalamnya sehingga terbentuklah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ini contohnya. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi tadi dari kesepakatan kelas itu tadi dikerucutkan menjadi nilai-nilai kebajikannya. Misalnya ini kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ya, seperti ini. Nanti kalau sudah kelas 7 lebih abstrak lagi. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Kalau aturan atau kesepakatan tadi masih konkret. Kalau keyakinan itu lebih abstrak. Misalnya dia tidak mengganggu temannya, berarti keyakinan kelasnya selalu bersikap positif. Selalu bersikap positif itu kan banyak teman pemetaannya. Apa saja? Nah, itu. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu tadi. Misalnya meminjam, kalau meminjam harap dikembalikan. Nah, itu masuk ke sini, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas 5. Nah, nanti SMP lebih abstrak lagi. Nilai yang terkandung adalah hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalimatnya bisa dibuat seperti ini untuk anak-anak mudah diingat. Jadi ketika dia melakukan kesalahan diingatkan. Ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Seperti itu ya. Selanjutnya ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa kita itu pasti ada alasannya. Alasannya adalah mereka belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dalam bukunya Choice Theory. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Jadi misalnya ada anak yang ketika di kelas itu terus malas-malasan, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu perlu kita cari alasannya. Dia seperti itu pasti ada alasannya. Berarti ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam dirinya. Begitupun kita orang dewasa, Bapak Ibu, sama. Kita juga memiliki kebutuhan dasar yang sama dengan anak-anak. Misalnya adewe golek kesenangan, berarti kita butuh senang. Nah, tentunya kesenangannya beda-beda ya. Kalau Briva senangnya apa, Briva? Bersama Mas Kevin. Apa? Dekat Mas Kevin. Oh, bersama Mas Kevin. Kalau Bella senangnya apa? Jalan-jalan ke gunung. Bu Titin apa senangnya? Oh, jalan-jalan terus. Andi, senangnya apa, Andi? Bekerja, Andi. Bu Sri senangnya apa? Kumpul keluarga. Bu Wiwi senangnya apa? Senangnya apa, Bu Wiwi? Bu Vita senangnya apa? Kalau saya itu terus gak diremehi sopo-sopo. Wah,
jalan-jalan ya. Jadi sama. Kalau saya senangnya kayak Bu Iva, kalau ketemu suami. Ya, jadi masing-masing orang itu punya kesenangannya sendiri-sendiri, dan ketika dia tidak terpenuhi, maka dia akan mencari kebutuhan akan kesenangannya dia. Termasuk begitu juga anak-anak. Kalau misalnya anak-anak yang suka lari-larian ke depan, nah itu berarti dia itu kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Ketika diajar di kelas, dia lari-lari di depan, kira-kira apa? Kebebasan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini contohnya ya. Nih, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ya, senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Coba dari jawaban Dimas ini bisa kita lihat sebenarnya kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi. Coba kalau Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Tadi kan ada saya dan diterima, ada kebutuhan dasar kesenangan. Tak buka kuncinya. Ini ya tadi kesenangan, penguasaan, kebebasan. Kira-kira kalau jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren, ini kebutuhan apa? Penguasaan. Kamu tadi ingat juga. Terus yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temanku. Apa? Coba kita lihat. Diterima katanya Bima. Diterima apa Mbak? Diterima nikahnya. Terus ini kesenangan. Aku senang menyetir mobil itu seru. Ini apa yang ketiga? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini apa tadi? Kesenangan. Coba kita lihat ya. Menyetir mobil itu seru. Kita lihat jeng. Nah ini kalau dia menjawab aku merasa 100 untuk semuanya, tepuk tangan. Aku merasa bangga dan keren. Ini ya dia kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah penguasaan. Dia ingin menunjukkan bahwa aku kilo iso. Nah gitu ya. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temanku, biar dia diterima sama teman-temannya. Ya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Bu Titik itu kebutuhan dasarnya kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Nah, kesenangan. Nek terikat tugas gak seneng, berarti ya gak seneng gajinya. Oh, dijelasin dulu. Kan gak sih jalan-jalan semuanya ada gak seneng banget. Selanjutnya, hampir berakhir. Ini ya, yang terakhir adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kalau kamu tidak mematuhi. Kamu selalu saja salah. Ya sekarang berefleksi, kira-kira kita ini sebagai apa sih? Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ya. Hasilnya ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka kemungkinan murid itu akan marah dan mempunyai dendam kesumat dengan kita. Ya tuh Bu, apalagi kalau dia sudah besar, anak SMA nggak bisa begitu kan? Ya, iso-iso ini motornya bapak ibu gurunya sih baru kayak hukuman ya mau bos. Ya, seperti itu. Kita tidak bisa kalau posisi kontrol sebagai penghukum itu akan sulit
sulit untuk membentuk karakter anak yang positif. Selanjutnya, posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ada yang guru senangnya membuat merasa bersalah, posisi kontrolnya. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau penghukum tadi lebih keras. Ya. Kalau membuat rasa bersalah ini lebih membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali loh sama kamu. Kok kamu tadi seperti itu sih? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Akhirnya dia berpikir, aku ini gila. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang yang disayanginya, karena mengecewakan gurunya itu tadi. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi merasa tidak sanggup membahagiakan orang-orang yang di sekitarnya. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Murid menahan perasaan. Itu adalah posisi kontrol yang kedua. Tadi apa, Bapak Ibu? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, nah ini posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata yang keluar biasanya, ayolah bantu Bapak. Seperti teman, gitu ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti dibereskan. Siapa yang di kelas yang biasanya membereskan? Mungkin anak-anak makan terus dibereskan oleh Bapak Ibu guru. Ada yang seperti itu, membantu membereskan. Biasanya di kelas 1 ya Bu. Nah, itu ternyata ya Bapak Ibu. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Termasuk dampak positif hanya saja ada segi negatif, murid menjadi ketergantungan. Jadi engkau paling ya dibenarkan kalau guruku seperti itu. Oh ya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Coba apa sanksi atau konsekuensinya? Nah, seperti itu ya. Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas ini kalau dia melakukan konsekuensi. Guru tetap harus memantau murid pada saat. Jadi ketika kalau dalam posisi kontrol memantau ini, ketika guru tidak memantau, muridnya sampai naik dewe. Negatifnya itu. Nah, ini yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita sudah menjadi posisi kontrol seorang manajer, sewaktu-waktu kita bisa mengeluarkan sisi posisi kontrol kita sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Ya. Biasanya dalam posisi manajer ini, guru akan bertanya, ini apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Ya tadi dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Hasilnya ini, fokus ada pada murid, bukan hanya untuk membahagiakan guru atau orang tua, tapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, jadi dia tahu,
oh ini masalah, ini memang saya ini salah, seperti itu ya. Mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid mencari jalan keluar pada permasalahannya. Jadi kalau sudah seperti ini, kamu yang ingat nggak apa yang sudah kita yakini? Terus bagaimana solusinya? Jadi siswa diajak untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian memperbaikinya. Terus bagaimana kalau kelas 1 kan belum bisa? Kalau kelas yang rendah mungkin bisa dibantu untuk memancing pilihan, memberikan pilihan. Kamu memilih ini apa ini, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini yang tadi ya, bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ya. Untuk menstabilkan identitas ini biasanya kita bisa bilang, ya nggak apa-apa kalau kamu memang sudah pernah salah, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi bagaimana kita memperbaiki supaya kesalahan itu tidak terulang kembali? Apakah kamu yakin dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama? Seperti itu, mengingatkan kembali. Ya. Contohnya ini. Ini kemarin saya praktek. Ini biasa Mbak.
Jadi itu tadi adalah contoh peran kita sebagai seorang manajer, di mana di situ kita melakukan segitiga restitusi yang mempunyai tahapan yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang bagian menstabilkan identitas itu ketika saya tadi di video bilang seperti ini, ya tidak apa-apa. Jadi anaknya itu dikuatkan dulu. Jadi tidak merasa bersalah, tidak apa-apa. Memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, pernah merasa lelah, pernah merasa cemas. Tetapi bagaimana kita dapat memperbaiki ke depannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu kita tanya, kenapa kok kamu kok nggak ini, kok nggak ikut ekstra, kok nggak izin. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Pasti ada alasan dia untuk melakukan hal tersebut. Ternyata pada kasus Alzina itu tadi dia tidak ikut ekstra karena kecapean, karena pulang sekolah itu dia lupa kalau ada ekstra sorenya dia main gitu. Jadi dia capek, akhirnya mau berangkat itu malas. Ya, di situ tadi ada validasi tindakan kesalahan. Kenapa kok kamu melakukan itu? Karena tadi saya capek Bu, habis main ke rumah teman, saya lupa kalau ada ekstra. Jadi ketika ada ekstra itu saya malas berangkat. Nah itu adalah salah satu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi ada ya di video itu. Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Ya Bu, ingat. Kalau kita harus izin, nah seperti itu. Terus kemudian saya mengarahkan, lalu bagaimana kalau seperti itu? Solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya Bu, saya akan meminta maaf kepada guru ekstra. Kemudian solusinya dia akan membuat jadwal biar dia tidak lupa kalau hari ini itu ada ekstra, seperti itu. Nah sudah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari yang saya sampaikan ada pertanyaan. Monggo tanya. Vita, ada pertanyaan enggak? Wah, enggak, insya Allah sudah, sebenarnya itu sudah jadi angan-angan ya Bu ya. Kita sudah melaksanakan, ternyata gini, saya juga begitu Bapak Ibu. Kemarin itu ketika saya mendapatkan materi ini tuh banyak oh-nya saya. Oh alah, seperti itu. Jadi ternyata itu ada beberapa yang sudah kita lakukan tapi belum sempurna. Seperti segitiga restitusi itu sebenarnya kita sudah melakukan, cuma belum sempurna. Mungkin kita kan belum membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu. Kalau di segitiga restitusi itu kan harus ada keyakinannya dulu. Kita bikin kesepakatan belajar, dari kesepakatan itu kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu, kilas balik. Jadi dalam budaya positif ini terdapat beberapa materi, yaitu disiplin positif yang tadi. Kemudian ini teori motivasi, bahwa motivasi itu ada 3 macam. Muncul karena adanya hubungan, ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Berarti kalau mendapat penghargaan itu bagaimana Bapak Ibu? Bagus apa tidak? Tidak, karena dia dalam jangka waktu pendek saja. Ketika dia tidak ada yang misalnya, contohnya tadi ya saya ya Bu ya, Fasya tadi itu kan dia nyanyi. Ternyata itu dia nyanyinya itu karena ternyata dikira ada pialanya. Nah itu kan jadi ketika dia tidak ada pialanya, dia akan merasa kecewa, dan kecewa itu nanti kan membentuk karakter anak yang tidak baik seperti itu. Jadi ketika kita boleh memberikan penghargaan, tapi tidak perlu berupa hadiah yang secara materi gitu. Kita memberi jempol itu juga bisa ya. Kalau dalam pendidikan guru penggerak itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ternyata itu penghargaan itu juga bisa membuat anak-anak motivasinya tidak dari dirinya sendiri. Nah ini tadi. Kemudian keyakinan kelas, tahapnya sudah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi kepada anak-anak. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini kita pembelajarannya berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Coba sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Hina. Apa saja 5 posisi kontrol guru? Teman, penghukum, pemantau, manajer, sama kontrol. Kontrol. Apa tadi ya? Membuat rasa bersalah. Teman, pemantau, manajer, itu gitu Ibu, 5 posisi kontrol. Sekarang tahapan dari segitiga restitusi Ibu Iva. Tahapan dari segitiga restitusi tadi ada 3. Menstabilkan, terus validasi, yang terakhir menanyakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Berarti sekarang waktunya refleksi. Ini ada model 4F dalam refleksi, yaitu fact, feeling, finding, future. Peristiwa apa yang Anda alami hari ini? Peristiwa apa? Kemudian bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Pembelajaran apa yang didapat dari kegiatan ini, dan penerapan apa yang akan Anda lakukan untuk menindaklanjuti kegiatan hari ini? Monggo, ini saya ada kertas, tolong diisi sebagai bukti dokumentasi saya. Ini sudah tidak ada pertanyaan toh? Bu Nani nggak pengen tanya? Iya, tanya dulu. Yang saya tanyakan tadi kan yang disebutkan Bu Reni ada 5 kontrol guru. Nah, yang terlihat banyak sisi positifnya kan terakhir tadi yang manajer. Yang saya tanyakan itu sebenarnya apa dari 5 ini kita harus condong ke manajer, atau semua 5 ini boleh terlihat tapi yang dominan hanya di manajernya ya? Ya, terima kasih. Kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini adalah kita diharapkan menjadi seorang manajer, bukan seorang penghukum atau bukan seorang pembuat rasa bersalah. Ketika kita jadi manajer, maka otomatis keterampilan kita menjadi pemantau dan teman itu akan bisa saling berkaitan. Jadi sewaktu-waktu kita bisa menjadi pemantau, juga bisa menjadi seorang teman bagi anak-anak kita. Jadi kalau manajer itu misalnya di mind map itu ada seorang pemantau dan seorang teman, seperti itu. Jadi tidak diharapkan muncul ada posisi kontrol sebagai penghukum dan rasa bersalah, karena itu nanti akan mempengaruhi psikologis si anak tersebut sampai dia dewasa. Seperti itu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah 17 kabeh toh. Bu Iva fresh, soalnya 2 minggu sudah libur. Ya, yang pertama peristiwa itu penjelasan refleksi. Peristiwa apa yang Anda alami hari ini? Yang kedua, perasaan. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Yang ketiga, pembelajaran apa yang didapat dari kegiatan ini? Dan yang terakhir adalah tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan setelah melakukan kegiatan hari ini?
dialami yang disesuaikan dengan kegiatan ini. Kegiatan ini apa hari ini? Kegiatan ini saja. Kegiatan ini loh maksudnya. Masa ngomongnya banyak sekolah banyak. Nggak usah. Ini juga banyak nggak usah. Apa kurang ya? Lah aku udah harus buka ya Pak. Refleksi kalau menggunakan mesin. Soalnya tadi restitusi. Restitusi tadi apa Bu? Aku takon restitusi apa? Sudah? Campur.
Alhamdulillah, terima kasih pas lagunya habis ya. Jadi Bapak Ibu, setelah panjenengan semua mendapatkan materi tadi, apakah Bapak Ibu masih setuju dengan pernyataan ini? Ini yang pertama tadi, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak, berikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setelah Bapak Ibu tadi mendapatkan pembelajaran tentang penerapan budaya positif, kemudian posisi kontrol, kemudian motivasi, itu apakah Bapak Ibu masih setuju dengan pernyataan ini? Setuju Bu, tapi dilihat jenis hukumannya. Oh iya, jadi ya. Oh ya, terima kasih Bu Dwi. Mungkin satu yang bisa maju ke sini untuk memberikan refleksinya, Pak Andi, maju Pak Andi. Kembali ada cerita. Bu Bella mungkin, monggo Bu Bella. Apa Bu Wiwi? Wiwi ya Bu Wiwi. Saya sudah jawab kita. Ayo Bu Bella memberikan refleksinya ke depan dan kesimpulan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf di sini saya sebagai junior yang pastinya panjenengan semua yang sudah senior di sini lebih paham, lebih tahu bagaimana bersama peserta didik di kelas seperti itu nih. Nah, yang pertama, bagaimana apa peristiwa yang saya alami, yaitu pada hari ini saya mengikuti acara diseminasi yang menurut saya menjadi momen baru bagi saya untuk memahami materi dan pengetahuan baru terkait bagaimana menyikapi peserta didik dalam hal psikomotorik dan emosional anak. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya sangat senang dan antusias yang membuat saya menyadari kembali tentang bagaimana saya seharusnya menjadi seorang guru dalam menyikapi anak-anak dan bagaimana penerapannya kepada anak-anak secara langsung. Kemudian yang ketiga, materi yang saya dapatkan adalah di sini saya belajar lebih bagaimana cara membuat kesepakatan atau make a deal bersama siswa. Yang tentunya di situ ada hukuman serta konsekuensi yang mana akan diberikan kepada siswa oleh guru bila mana siswa melakukan kesalahan atau penyalahgunaan aturan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, materi yang saya dapatkan adalah segitiga penanganan, segitiga restitusi kepada siswa. Nah, di sini bagaimana guru itu melakukan penanganan terhadap siswa yang benar, urutannya, tahapannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian ada lagi tadi 5 kontrol guru untuk siswa. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri oleh Bu Reni bahwasanya guru itu berperan sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pengawas, manajer. Nah, kemudian refleksi apa yang saya lakukan setelah saya mendapatkan materi barusan ini tadi? Nah, di sini saya ingin merefleksikan dengan diri saya sendiri. Saya memulai dari diri saya sendiri tentang bagaimana sejauh ini saya menyikapi anak-anak di kelas, bagaimana apakah saya telah menerapkan penanganan kepada siswa dengan benar, sesuai tahapan, sudah apa belum. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan setelah mengetahui dan setelah saya cross check lagi tentang bagaimana sikap saya terhadap siswa, di sini saya ingin mencari solusi dengan menerapkan tahapan-tahapan penanganan kepada siswa saya sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Nah, supaya tidak salah, karena ketika siswa mendapatkan kekeliruan atau melakukan kesalahan, mungkin yang sebelumnya saya langsung memberikan penanganan dengan menanya kepada siswa, kemudian saya di situ saya melakukan mediasi dengan siswa itu sendiri, ternyata
ada cara yang lebih benar, ada tahapan yang lebih sempurna lagi dari yang sebelumnya sudah saya lakukan, seperti yang sudah saya dapatkan dari materi Ibu Reni Purnamasari tadi. Nah, di sini tujuan saya melakukan refleksi itu adalah untuk membuat siswa senang, guru senang, semuanya senang di kelas, di sekolah untuk melakukan pembelajaran bersama. Nah, di sini tujuan akhirnya adalah dengan membangun kedekatan yang baik, yang benar dan positif bersama siswa saya. Mungkin itu yang bisa saya sharing bersama dengan semua. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Bella. Saya garis bawahi sedikit ya Bu Bella. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak, tapi mungkin bisa dengan cara kalau konsekuensi itu masih ini sih. Cuma kalau di dalam materi ini tadi kita menyadarkan anak supaya anak itu melakukan perbaikan itu atas kesadarannya sendiri, bukan karena kita. Seperti itu ya Bu Bella. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini semuanya sungguh luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, untuk panjenengan terapkan di SD kita. Seperti Bu Bella tadi ya, motonya siswa senang, guru senang. Nah, kita wujudkan siswa yang ceria. Apa itu ceria? Cerdas, elaboratif, religius, inovatif, dan adaptif. Ya, kita wujudkan siswa yang ceria di SDN Monjoroto 3. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan salah dan hilaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah memberikan pemaparan materi pada kegiatan hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini tadi membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.